Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Tidak kurang suatu apapun, dimudahkan dalam urusan kita yang positif dan ditetapkan dalam kebaikan. Baik teman-teman, khususnya yang baru menemukan channel saya ya teman-teman, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya ataupun apa yang saya videokan bisa bermanfaat ya teman-teman, khususnya untuk diri saya dan mudah-mudahan untuk teman-teman juga. Baik teman-teman, pada hari ini saya ditemani oleh si Rawing ya teman-teman. Tapi yang saya videokan ataupun yang saya ulas pada hari ini bukan si Rawing ya teman-teman, tapi saya akan mengulas programan yang ada di Kakarakana Bonsai ya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat dan lebih baik lagi. Baik teman-teman, supaya tidak terlalu lama ya durasinya, mari ikutin prosesnya di sana nanti. Mari teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi ya. Nah, di depan saya ada programan sancang ya teman-teman. Ukurannya sangat kecil ya, untuk sito mungkin depannya. Kondisinya seperti ini. Ini yang akan saya ulas ya teman-teman. Ada sedikit kejanggalan ya di bagian percabangan yang akan saya rombak. Seperti yang saya tunjukkan ini ya teman-teman, untuk cabang yang melintas di bagian tengah ini sepertinya janggal ya teman-teman, sangat menutup dimensi atau menutup ruang ya teman-teman. Jadi dalam pembentukan sebuah bonsai, dimensi itu sangat penting ya teman-teman, untuk melihat kedalaman ya. Kalau saya biarkan ini mungkin mengganggu ke depannya ya, berbenturan dengan mahkota yang cabang pertama. Saya putuskan untuk dibuang aja ya teman-teman ya. Mumpung masih programan, jangan ragu-ragu. Kalau bonsai sudah jadi, kita belum melakukan perubahan, nanti menyesal ya teman-teman. Timbulnya nanti sayang, dan untuk bonsainya sendiri akan terjadi kurang maksimal atau kurang bagus ya teman-teman. Tidak simetris. Kita rapihkan sedikit lagi. Di sana ada titik tumbuh. Nanti ke depannya titik tumbuh itu lebih ke belakang ya teman-teman. Tidak menjulur ke bagian samping atau ke berbenturan dengan percabangan ranting yang ada di cabang pertama ya teman-teman. Lebih terlihat ya sekarang ya. Jadi dalam pembentukan sebuah bonsai itu ya teman-teman, seperti kata para senior, pembentukan dimensi itu sangat penting ya teman-teman, untuk melihat kedalaman. Jadi harus plong ataupun kosong ya, untuk melihat kedalaman ataupun untuk melihat kejauhan ya teman-teman. Untuk besar dan kecilnya sebuah bonsai relatif ya teman-teman. Mungkin kalau bonsai kecil juga dimensinya lebih tipis ataupun lebih kecil ya teman. Tapi tetap dimensi itu penting ya teman-teman, harus ada. Untuk
tunas-tunas air yang tidak terpakai kita buang dulu ya, biar lebih jelas. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar seperti saya ya, mari menimba ilmu dari para senior ya, bagaimana cara membentuk bonsai yang bagus. Salah satunya kita harus perhatikan membuat dimensi ya teman-teman, atau kedalaman. Seperti ini kan sudah terlihat ke belakang ya teman-teman ya, tidak tutup, walaupun nanti di sana ada titik tumbuh di cabang yang saya potong tadi, nanti saya arahkannya ke belakang ya teman-teman. Ini untuk bagian mahkotanya ke depannya nanti. Sudah lebih jelas ya teman-teman ya. Untuk bonsai ini sendiri bergaya twin ya teman-teman ya. Jadi untuk cabang pertama nanti akan dibentuk mahkota ya, sebelah kiri, dan yang kanan untuk mahkota utama ya teman-teman. Dan untuk cabang ini besarannya sudah cukup untuk saya press ya teman-teman. Saya press dulu di sini. Untuk perantingan yang sudah cukup besarannya saya press ya teman-teman, biar lebih banyak pecahan untuk anak rantingnya. Kondisinya seperti ini dari atas teman-teman. Untuk terusan ke mahkota saya tidak press dulu, besarannya belum cukup ya teman-teman. Saya loskan dulu sampai besarannya cukup. Kembali ke pembahasan ya teman-teman, masalah dalam berbonsai harus ada dimensi ya teman-teman. Terlebih dahulu harus kita bentuk kekuatan-kekuatan tumbuh dari tiap-tiap cabang ya teman-teman. Jadi pengelompokan dari tiap cabang itu harus ada. Pada akhirnya kalau sudah membentuk kelompok tumbuh itu, otomatis ruang kosong atau dimensi itu terbentuk dengan sendirinya ya teman-teman. Ini untuk bahan yang pertama ya teman-teman. Saya ada 2 bahan bonsai ya. Dan yang satunya si gerandong ya teman-teman. Saya namakan si gerandong di Kakarakana Bonsai. Untuk si gerandong ini sendiri saya akan press ya anak cabang ataupun ranting yang sudah ukurannya sudah cukup ya, untuk saya press agar lebih rapat lagi ke depannya ya teman-teman, untuk anak ranting dan cucu rantingnya biar tumbuh ya. Dan ada bagian-bagian yang belum saya press juga karena besarannya belum cukup untuk saya press. Mari teman-teman sama-sama belajar. Saya juga sama belajar ya dari para senior, bagaimana kita membentuk sebuah bonsai itu agar lebih bagus dan lebih cantik dipandang mata ya teman-teman. Termasuk salah satunya
pentingnya membuat ruangan atau membuat dimensi ya teman-teman. Jadi bonsai itu tidak asal rimbun ya teman-teman. Ada yang bertanya waktu itu, apa sih gunanya dimensi itu? Ya kata para senior seperti itu ya teman-teman. Gunanya dimensi itu untuk melihat kedalaman. Walaupun kita kosongkan ya, kita beri ruang kosong, itu gunanya untuk melihat objek yang ada di belakang ya. Jadi tampak terlihat dari depan itu seperti kejauhan ya teman-teman. Jadi objek percabangan atau titik tumbuh ataupun kelompok tumbuh yang ada di belakang itu jelas tampak ya dari depan ya teman-teman. Seperti ini ya kondisinya teman-teman. Mungkin apa yang saya buat jauh dari sempurna ya teman-teman. Tapi paling tidak cukup lumayan ya untuk pemula seperti saya. Yang penting kita apa yang didapat, ilmu yang kita dapat ya dari senior-senior, kita praktekkan, kita padukan dengan kemampuan kita dalam berbonsai. Insya Allah nanti hasilnya juga bagus ya teman-teman kalau kita mengikuti arahan-arahan dari senior yang sudah sangat ahli dalam pembentukan bonsai itu sendiri. Untuk anak cabang yang sudah cukup, sudah sebagian saya press ya teman-teman. Sudah agak terlihat ya. Dari atas tampak seperti ini teman-teman. Sudah ada bundaran ya teman-teman, mengerucut ke atas. Untuk cabang pertama ya teman-teman, saya belum press dulu untuk terusan cabang pertamanya karena besarannya belum cukup. Dan ini dari belakang ya teman-teman. Sekalian kita buang tunas-tunas air yang tidak terpakai agar percabangan dan anak cabang yang kita pelihara lebih maksimal pertumbuhannya ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman penampakan si gerandong ya. Tinggal menunggu perapatan nanti perantingannya teman-teman, ataupun anak ranting dan cucu ranting kalau ada. Baik teman-teman, sebelum saya tutup ya video ini, mohon untuk dukungannya ke channel saya Kakarakana Bonsai dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, agar kedepannya channel saya lebih baik dan lebih maju lagi. Mari teman-teman terus berkarya ya, apapun pekerjaannya, dan yang berbonsai, mari bentuk bonsai yang berkualitas, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Itu saja yang dapat saya videokan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dukung dan tonton terus ya video-video dari saya Kakarakana Bonsai. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.